mana? Udah turun lu, turun. Ya udah turun lu coba. Coba ngomong sama dia. Udah. Meskipun klien kita sempat ribut, sempat ngotot dia mau melanjutkan pengintaian dan dia menyalahkan tim katakan putus sampai kita bisa kehilangan jejak, tapi pada akhirnya kita setuju dengan satu keputusan bahwa kita akan melanjutkan sesi pengintaian besok. Oke gengs, sekarang kita masuk di hari kedua pencarian informasi tentang si Lita. Dan karena yang kita tahu ini si Lita ini emang sering syuting di Taman Wiladatika, makanya gua, Concita dan juga full tim Katakan Putus langsung menuju ke Taman Wiladatika Cibubur. Nah, kita sekarang udah di tempat lokasi di yang kemarin nih, tapi nggak ada yang syuting deh. Coba depan lagi, Pak. Ini ke lokasi yang kemarin aja nih, depan lagi, depan. Kok nggak ada yang syuting ya? Biasanya teman-teman gue pada rame ini yang syuting di sini. Hari ini kita samperin lagi ke lokasi syuting kemarin, tapi ternyata lokasi syutingnya kosong, nggak ada orang sama sekali di sana. Coba lu telepon deh, Coba telepon. Bang, percuma. Nggak, coba telepon lagi aja sekarang, jangan ngebantah mulu, bisa nggak sih lu? Dia udah 3 bulan loh. Enggak, coba telepon lagi aja, lu telepon, siapa tahu emang diangkat, udah itu aja. Akhirnya gue bilang sama si Adi, coba untuk telepon si Lita kembali. Coba ini dulu. Nggak diangkat. Tapi nyambung ya, nggak di reject. Nyambung tapi nggak diangkat. Ya ternyata bener, telepon klien kita nggak diangkat, meskipun adanya nyambung, nggak di reject juga, ya dicuekin gitu aja. Berarti gimana ini? Farlos monitor. Ini gimana nih Los? Di lokasi ini nggak ada yang syuting, terus kita gimana nyari keberadaan si cewek itu? Lu gue nanya-nanya warungnya, belum diangkat. Akhirnya Faros turun mencari tahu tentang keberadaan orang yang syuting. Mungkin aja mereka tahu lokasi syuting kemarin pindah kemana. Emangnya orang warung bakal tahu, Mo? Ya kali aja tahu, apa salahnya sih kalau kita usaha? Siapa tahu dia tahu lokasinya pindah kemana. Sehari tuh di sini syuting nggak cuma 1-2 kali. Kan dia tahu unitnya siapa, artnya siapa, yang syuting di sini siapa gitu loh. Gimana lu? Hah? Nggak ada yang syuting? Ntar sore, ntar malam? Belum, nggak ada katanya. Oh, nggak ada yang syuting? Ada juga yang lain. Oh, bukan yang judul lain, bukan judul yang kemarin. Tapi kita nggak dapet jawaban apa-apa, kita nggak dapet info apa-apa, sampai akhirnya gengs, gue dapet ide, kenapa nggak coba telepon Lita, tapi pakai handphonenya Komo. Mau sekali-sekali lo dengerin ya, gue bilang ambil handphone lo, minta nomornya Lita, lo coba telepon pakai handphone lo. Nggak mau, ntar nomor gue dikasih lo nggak usah bilang lo Komo, kalau lo bilang Komo ketahuan dong kita katakan putus. Lo pura-pura jadi siapa kek? Ucap kek, siapa kek? Gue nggak peduli deh. Ya gue ya udah, mana nomornya? Coba kasih nomornya. Awalnya kamu nggak percaya sama gue ya, seperti biasa lah, kita berdebat-debat dulu, kita ribut-ribut dulu. Tapi bener kan geng, setelah dicoba, bener teleponnya kamu diangkat. Nyambung nggak? Nggak tahu, belum. Nyambung. Oh, iya. Lita, lu di mana lu? Lu di mana? Gua asal ada yang kemarin. Oh, lu lokasi orang udah mau tag nih. Lu di mananya? Di Kafe Ketan. Oh, ya udah. Oh, sebentar lagi kita mau tag ya. Lu siap-siap, oke? Ya. Oke. Ya udah. Oke, thank you. Udah. Yo. Langsung aja gue masukin nama Kafe Ketan di handphone gue dan gue cari di Maps. Dan di situ kelihatan kalau warung Ketan itu posisinya tidak jauh dari tempat kita sekarang. Gengs, akhirnya tim Katakan Putus, gue, Komo, dan klien kita Adi, kita sampai juga di Kafe Ketan ini. Dan begitu kita masuk ke arena parkiran, kayaknya sih syutingnya memang udah selesai, tapi target kita memang ada di situ. Lah ini si Litanya mana emang? Tapi kalau orang produksi syuting emang ada sih lagi syuting tuh. Macam lo nggak? Si Litanya mana? Oke, dia mau. Mana sih? Pakai baju itu, putih. pakai baju seksi ketat itu. Oh, itu yang lagi ngobrol berduaan ya? Bayangnya tuh emang selalu begitu ya. Ini film apaan sih, Mo? Lo
aja kemarin? Enggak tahu. Seksi gitu bajunya. Lah itu dia lagi bicara sama kru, kelihatannya dia deket banget sama kru deh. Bukannya Sama deket, cowok digodain itu namanya. Udah, Beneran dia nggak kayak gitu. Dan dia dikelilingin sama kru-kru film yang apa ya, kayaknya tuh memang Lita ini seneng banget jadi pusat perhatian. Dan yang bikin gue kaget, gengs, di situ dia pakai baju yang seksi dan dia ngerokok. itu ngerokok tuh. Lagi ngerokok, megang rokok. Lu mau kemana sih? Lu mau kemana? Saya mau nyamperin. Enggak, gini. Ini jangan sampai terulang lagi. Kemarin gua udah berantem gara-gara lu. Jangan sampai gua berantem lagi sama orang produksi ini karena gua kenal sama sutradaranya. Gua minta lu bisa lebih kontrol lagi emosi lu. Saya nggak terima kayak gitu, saya nggak terima. Kita tahu dia emang syuting, tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa dia nggak ngabarin lo, kenapa dia nggak balas telepon lo, apakah dia memang Oh, ini udah kelar syutingnya tuh. Kayaknya udah kelar deh. Tuh, Kak, barang-barangnya udah dimasukin ke mobil itu. Ini jangan. Tapi memang dari dulu. Elah, tuh orang gimana sih? Tiba-tiba aja si Adi ini langsung keluar dari mobil dan nyamperin si Lita. Di situ semuanya langsung kacau, gengs. Kok itu gimana dong lagi Nggak tahu tuh dia lagi ngomong apa. Kamu ngapain di sini? Lu siapa ya? Aku Adi, Lita. Adi siapa? Adi pacar kamu. Gue gak kenal ya sama lo. Lita, kita pacaran di kampung dulu, Lita. Gue gak kenal ya sama lo. Lu Lita. jangan sosok kenal nih sama gue. Sadar, Lita, sadar. Sadar apaan? Gue Aku itu pacar gak kenal kamu, Lita. sama lo. Ceweknya nggak ngakuin dia, Mo. Itu si Adi keluar dari mobil, Los. Tolong bantuin, Los. Ceweknya nggak ngakuin Udah standby, kalau ada yang macam-macam kita langsung bertindak mau. Lita, please, Lita. Sadar, Lita. Ada apa nih? Siapa? Diam. Maaf, ada apa ini? Gue gak kenal ya sama lo. Aku pacar kamu, Lita. Bang, lihat nih, ini orang siapa sih? Kenapa? Kasar ya? Kasar? Enggak. Ini apa ini kayak gini? Hah? Ini apa nih? Emang lo siapa? Lo gak usah sosok ngarep hidup gue deh. Ya elah, ini bisa ya tempat ngomong produksi orang-orang Aku rame sama banget kayak di lo, situ. tau nggak? Lah kok Sama sama persis gua? kayak Udah lo. lihat tuh, aduh. Lita, aku cowok kamu, Lita. Benar, Lita. Apaan sih lo? Slow dong, slow. Itu si Adi diusir, gengs. Ceweknya nggak ngakuin dia. Ini kan tempat syuting orang. Dia tuh krunya udah pada gerebutin dia tuh. Lu jangan bikin rasa di sini lo. Lu gak ada urusan. Lu jangan bikin rasa dibilangin lo. Lita, denger Lita, sadar Lita. Maaf. Kenapa? Kenapa? Saya Mas, Kenapa? Maaf ya. Jangan kasar sama cewek. Lu gak ada urusan, lu gak ada urusan. Maaf ya Mas, maaf. Lu gak ada urusan. Maaf ya. Ayo balik ya. Ayo udah. Untung pada saat itu si Farlos datang di saat si Adi ini udah mulai mau dikeroyok sama orang-orang yang ada di lokasi syuting tersebut. Karena kalau enggak, gengs, lo bayangin deh, 4 orang lawan 1, ya bisa mati itu klien kita. Lu gimana sih? Saya nggak terima, Bang. Nggak terima gimana? Nggak biasanya dia kayak gitu, Bang. Iya, gua tahu emang dia biasanya gimana, dia nggak bisa ngerokok. Ya walaupun itu saya cowoknya, saya sakit hati digituin, Bang. Nggak, lu sampai sana tadi dia bilang kalau dia nggak kenal sama lu. Ya kalau kayak gini mah udah ketahuan banget kalau emang cewek lu nih emang nggak ngarapin lu lagi gitu loh. Udah bisa nilai dari pakaian dia, dari gaya dia di lokasi syuting. Udah duduk dulu sini, udah tenang dulu deh. Sepinya hari yang ku lewati. Di situ kita tenangin dia, kita suruh dia untuk tarik nafas, untuk tenang dulu. Tapi yang bikin gue kaget, tiba-tiba sutradara yang temennya Komo kemarin itu ada lagi di lokasi itu dan kelihatan mesra sama target kita. Saya sakit Itu hati. bukan teman lo? Si Pak, siapa Pak? Bang Boy, Boy kan? iya itu saudara, teman gua. Dia mau ngapain? Nggak tahu gue. Ambil kamarnya. Kok si Pak Boy itu genit banget sih, Mo? Ya nggak tahu gue, dia emang. Apa kayak gitu? Dianya juga genit, godain. Lah itu kemana tuh? Gua kenal banget sama si Bang Boy ini, gua tahu banget gimana dia. Dan ternyata emang bener, si Lita ini mencoba untuk godain temen gua. Udah terlalu sakit hati saya dibuat ya, Kak. Mereka pesan makanan.
Mereka pesan makanan, udah jelas ini mereka hangout bareng. Enggak, kalau menurut gue dia emang terlalu ganjen sih menurut gue. Ya, dari tadi itu semua kru juga godain dia, dianya juga nerima-nerima aja. Malahan dia welcome banget sama kru yang godain dia gitu. Terkadang emang ada beberapa orang yang maunya ngambil jalan pintas. Nah kayak gini caranya, geng. Lihat tuh, kepalanya dilus-lus. Ya dianya juga ketawa-ketawa aja, kepalanya dilus-lus. Emang dianya pengen gitu. Gue udah sedih ternyata, sumpah gue udah gak... Sebenarnya ku tak ingin berpisah, namun hati tak bisa menerima. Mereka mulai ngobrol-ngobrol berdua, mulai bercanda-bercanda, bahkan udah mulai kayak saling megang bahu satu sama lain. Udah so sweet banget. Gue penasaran ya, abis ini pasti gue udah tahu nih. Gue kalau si Boy kalau udah kayak gini gue udah hafal banget deh. Dia mau ngapain lagi abis ini? Tuh, bener kan? Diajak pulang ini pasti. Gue yakin banget. Belum tentu juga, mau siapa tahu cuma... Ya elah, ini mah udah mainannya si Boy kayak gini, temen gue. Aduh, ribet ya ngejelasinnya. Tapi ya begitulah gengs kejadiannya. Guanya juga kayak satu temen gue. Yang satu lagi adalah klien gua. Dia dibawa temen lu, Mo. Iya, si Lita dibawa temen gua nih. Mereka pergi nggak tahu kemana, otomatis Komo langsung nyuruh mobil tim Katakan Putus semuanya untuk membuntuti mobil sutradara temennya itu. Ya udah, kita ikutin Los, kita ikutin, siap-siap semua tim. Kita langsung ngikutin mobil dia. Dalam penuntutan, pas banget mobil gue, Komo, Adi, itu ada di belakang mobilnya sutradara temen Komo yang ternyata namanya Pak Boy. Oh, ini kita nggak apa-apa nih di belakangnya mobil Gak si apa-apa, Pak Boy. dia nggak ke. Gila, ini si Boy mobilnya kenapa kaca filmnya nggak tebel banget sih? Kelihatan banget tuh, lihat tuh. Emang cewek lu tuh ganjen ini di depan. Ngerangkul temen gua. Ya temen lo juga adalah Denny. Ya iyalah, kan udah gue bilang, kucing kalau dikasih ikan asin ya dimakan dong. Ini namanya cowok nih kayak gini nih. Kok namanya cowok? Enak iya, aja temen lo cowok kan? Iya temen lu, iya lu cewek kan? Kalau ceweknya ganjen, ya udah. Karena kaca mobilnya terang banget, guys. Dengan jelas kita bisa ngeliat kalau selama di dalam mobil, target itu gelendotan sama sutradara ini. Kita ikuti mobil dia, ternyata si Lita ini turun di salah satu gang. Yang mana si Bang Boy temen gue ini tidak ikut turun ke gang tersebut, tidak ikut masuk ke gang tersebut. Ternyata si temen gue ini cukup nganterin si Lita sampai di gang tersebut. Ya berarti temen gue nggak salah dong, cuma nganterin dia pulang doang. Ya tapi tetap aja tadi setelah gini di mobil selama. Tunggu lo. Kebiasaan banget sih lo main loncat-loncat aja. Gue males banget sama orang yang pengen turun. Ngapain sih turun? Dia udah masuk situ. Ya udah ngapain, lu mau ngapain lagi? Nyamperin lah. Nyamperin apanya lagi? Kan lu udah nggak dianggap sama dia. Bagai kekasih yang berdianggap pokoknya bisa mencoba. Oke, mungkin dia memang dianterin pulang dan mungkin memang gang ini menuju ke rumahnya dia. Tapi sekali lagi klien kita masih belum merasa puas. Akhirnya kita putuskan untuk menunggu aja, nggak jauh dari depan gang itu, karena gue sama Komo yakin cewek ini pasti akan keluar lagi. Kita menunggu beberapa jam di depan gang tersebut. Dan sampai malam hari, geng. Udah sore, udah mau menuju ke malam. Nggak ada nih, udah sore juga. Kita mau nunggu sampai jam berapa sih nih? Nggak mau dikasih batas waktu ya? Ya, Kan kita buang-buang sejam lagi waktu lah, juga. sejam Kalau lagi, tanya dia emang istirahat, ini rumahnya dia gimana? Nggak, tunggu 1 jam lagi deh, 1 jam lagi. Kalau emang ini aja 1 jam lagi, kalau dia nggak ada, ya udah kita cabut. Setelah kita tunggu kurang lebih jam 8 malam, ternyata dugaan gue sama Komo betul.